Siap, siap, siap. Saya sudah siapkan waktu untuk berjumpa dengan Pak Dedi dan anak-anaknya. Sampai jam berapa saja? Terima kasih, terima kasih. Silakan Hadasa. Pak, saya mau tanya, Pak Andi itu ditempatkan di sana kan? Nah, apa respon pertama pas ditempatkan di sana gitu, terus terpencil di dalam gitu, susah lagi untuk dapat bahan makanan dan ya harus hemat lah semuanya. Gimana respon awalnya? Terima kasih Hadasta. Ya, baik, luar biasa untuk pertanyaan ini. Terima kasih. Baik, bicara tentang respon, pastinya tidak mudah ya, tidak mudah. Jadi awalnya setelah Pak Guru ditempatkan 2 tahun di salah satu pedalaman, itu di daerah Tolikara. Setelah itu dibilang akan mutasi. Tahun ketiga dibilang akan mutasi ke salah satu tahun 2019 itu dibilang mutasi ke satu tempat yang dikasih tahu namanya Mokondoma. Saya cari di Google, awalnya itu tidak bisa, saya tidak temukan. Saya cari di Google Maps sampai berusaha cari di mana lokasinya, saya cari nama sukunya, saya tidak temukan sama sekali. Tidak ada jejaknya sama sekali. Kalau sekarang sudah ada jejaknya karena kami sudah masuk juga di sini. Saya di sini sudah 3 tahun. Jadi pasti kami coba untuk kasih jejak sedikit tinggalkan jejak kaki kami di sini begitu. Jadi awalnya saya tidak tahu sama sekali begitu. Dan awalnya itu sebelumnya saya dibilang dimutasi ke salah satu tempat Raja Ampat. Wah, kalau Raja Ampat saya langsung senang. Saya tahu di Raja Ampat itu adalah tempat destinasi wisata internasional dan saya senang kalau ditempatkan di sana, sekolah di sana, saya senang begitu. Tapi ketika dibilang saya di satu tempat yang saya tidak tahu, saya tanya sama Tuhan, Tuhan mau bawa saya kemana? Bagaimana saya akan hidup di sana? Saya tidak tahu apa-apa tentang gambaran di sana. Dan pertama kali kami ke sini itu hanya 2 orang, dan hanya kami yang bisa bahasa Indonesia, begitu awalnya, begitu. Susah sekali, rata-rata masyarakat tidak bisa bahasa Indonesia. Dengan di sini air yang susah. Dulu awalnya listrik itu kami pakai satu hari itu cuma 3 jam. Kadang tidak ada listrik sama sekali karena tergantung matahari. Kami pakai panel surya begitu. Masyarakat tidak ada yang punya listrik begitu. Jadi pastinya ini bukan pergumulan yang mudah begitu. Respon awalnya seperti itu. Saya tanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan bawa saya ke sini begitu? Mau buat apa saya di sana begitu? Kenapa saya harus ke sana? Awalnya pasti bertanya begitu sama Tuhan. Tapi saya percaya bahwa ketika Tuhan yang memilih saya, pastinya Tuhan juga yang akan melengkapi saya sebagai guru. Dan juga Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai. Jadi hal itu yang buat Pak Guru bisa percaya akan rencana Tuhan, akan janji Tuhan, akan penyertaan Tuhan. Dan Pak Guru percaya bahwa kalau Tuhan yang mengutus, pasti Tuhan juga yang menyertai. Jadi sukacita sekali. Awalnya mungkin ya sebagai manusia pasti bertanya-tanya, tetapi ketika sudah sampai di tempat ini, saya lihat wah banyak sekali loh adik-adik saya di Papua ini yang belum punya kesempatan belajar yang sama seperti teman-teman yang lain atau teman-teman di Jawa yang perkembangan pendidikannya sudah baik. Masih banyak loh anak-anak di sini yang tidak tahu huruf sama sekali, tidak tahu angka sama sekali, A itu bagaimana, 1 itu bagaimana, tidak tahu sama sekali begitu. Dan kalau saya ada di sini, saya lihat itu sebagai anugerah begitu. Jadi mungkin kira-kira itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan. Kalau ada lagi silahkan, kita saling berbagi. Oke Pak Andi, tadi ada yang bertanya Pak Andi, kalau misalnya ada orang lain yang jahat yang ke Papua sana dan dia tidak seperti Pak Andi yang ingin membawa dampak baik ke sana, gimana tanggapan Bapak untuk orang-orang seperti itu? Ini pertanyaan yang lucu tapi penting juga untuk dijawab. Tidak semua orang punya maksud yang baik untuk misalnya ke tanah Papua. Ada yang hanya untuk memanfaatkan begitu misalnya. Ya, paling yang pertama dia akan kena seleksi alam. Di sini ada yang bawa pertama kali bawa firman Tuhan masuk ke daerah Papua. Dan dia berkata seperti ini, siapapun yang bekerja di atas tanah Papua dengan jujur dan takut akan Tuhan, dia akan melihat satu tanda heran, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, ke tanda heran lainnya.
Tetapi siapa yang tidak bekerja dengan jujur, dengan punya motif niat lain untuk melakukan kejahatan dan lain sebagainya, pasti alam Papua yang akan menyeleksi dia. Begitu. Jadi secara tidak langsung pasti ada hal-hal, kalau orang dengan niat jahat pasti tidak akan bertahan lama. Karena yang pertama pasti tidak sesuai dengan kebenaran firman. Yang kedua, ya pasti masyarakat di sini akan tahu, dengan berjalannya waktu akan tahu motivasi dia, niat dia, apa yang dia kerjakan, sehingga dia akan tersingkirkan sendirinya, atau dia tidak betah, atau ya banyak hal yang membuat dia tidak bisa bertahan lama di sini. Mungkin seperti itu. Betul Pak ya. Terima kasih juga. Nih, Komang, silahkan Komang. Saya mau tanya, kan Pak Andi diutus ke sana sebagai guru. Terus tadi dari yang saya dengar pendidikan di sana masih minim atau masih kurang gitu. Nah, dengan hadirnya Pak Andi di sana sebagai guru atau dengan banyaknya pengalaman dan wawasan yang Pak Guru dapat, bagaimana cara Pak Guru meningkatkan pendidikan di sana gitu? Apakah mungkin Pak Andi punya strategi sendiri gitu untuk memajukan pendidikan di sana? Terus apakah Pak Andi merasa sangat kesulitan gitu mengajar di sana? Wah, pertanyaan luar biasa nih Pak Andi. Tantangan mengajar, strategi sampai strategi mengajar ya Pak. Silakan Pak. Saya bersyukur, saya sudah lama karena mungkin mengajar di sini saya yang paling pintar, maksudnya dalam artian mengajar anak-anak itu yang saya ajar saya yang paling tahu, sehingga ketika sekarang ada pertanyaan gini saya senang sekali begitu. Wah, sudah lama sekali, sekitar 8 tahun ya, 7 tahun setelah ya lo sudah lama sekali begitu, kurang ya baik. Ya pastinya saya belajar banyak dari mereka, lebih daripada pengetahuan saya. Saat saya mau mengajarkan mereka, banyak sekali pengetahuan yang saya dapat sejak kuliah. Justru saya diajarkan tentang kesabaran, ajar saya tentang bagaimana setia kepada Tuhan, ajar saya banyak hal. Tapi itu nanti saya akan jelaskan di bagian yang lain. Baik, ketika ditanya tentang dampak, pastinya segala sesuatu yang dikerjakan pasti ada dampaknya ya, pasti ada dampaknya. Entah itu dampak yang signifikan atau dampak yang perlahan begitu. Di sini ketika anak bisa kenal huruf atau angka, bagi saya secara pribadi, oh God, thank you so much. Saya bersyukur sekali ketika anak bisa baca dan bisa kenal huruf, bagi saya itu dampak yang besar sekali. Begitu, sukacita yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Ketika saya lihat anak sudah bisa baca firman Tuhan dalam bahasa suku mereka, itu saya gembira sekali begitu. Itu dampak yang saya lihat. Jadi tidak usah, bagi saya tidak harus dampak yang besar-besar dulu. Dampak yang mereka bisa membaca, bisa menulis, bisa kenal angka, bisa berhitung, tahu bagaimana cara menjaga kesehatan, bagaimana mereka juga bisa mempraktikkan hal-hal positif dalam kehidupan keluarga mereka. Itu adalah dampak yang sangat saya syukuri begitu. Jadi pasti dampaknya itu bertahap untuk sampai ke tujuan atau goal yang besar sekali yang sudah dibuat sejak awal. Berkaitan tentang strategi, pastinya di sini harus melakukan segala sesuatu itu dengan pendekatan budaya. Indonesia ini kaya akan budaya, apalagi Papua punya keunikan budaya sendiri, punya pendekatan yang harus dilakukan. Pertama adalah pendekatan budaya. Kalau saya mau mencari tahu tentang mereka, maka saya harus belajar menjadi diri mereka. Paham maksud saya, Pak Guru? Jadi ketika saya ingin mengetahui atau belajar banyak tentang suku ini, maka saya memberi diri saya, memberi waktu saya, memberi tenaga pikiran saya bersama-sama dengan mereka. Kita pergi ke kebun sama-sama, walaupun bicara pakai gerakan saja. Tapi itu semua adalah bentuk pendekatan untuk strategi saya masuk kepada mereka. Begitu. Makan apa yang mereka makan, minum apa yang mereka minum, tertawa bersama mereka, bahkan cium keringat mereka, aroma tubuh mereka, semua itu adalah bagian dari pendekatan atau strategi begitu. Nah, yang kedua untuk anak-anak sekolah, kita tidak bisa pakai sistem Jakarta atau sistem di Labuan Bajo untuk mengajar anak-anak di sini. Mereka menangis. Coba diminta untuk hitung laju kereta api. Pak Guru, kereta motor saja saya sulit untuk bayangkan. Bagaimana saya hitung kereta? Bagaimana saya belajar hal yang saya tidak tahu? Jadi
pastinya perlu memakai konteks ya, konteks dengan budaya mereka di sini. Jadi semua pelajaran yang ada di sini rata-rata kami kontekskan dengan budaya mereka. Kami kontekskan dengan fasilitas yang ada. Kami kontekskan juga dengan kebutuhan anak. Kami kontekskan juga dengan kemampuan anak. Begitu. Jadi kami lebih melihat strategi yang dipakai adalah pendekatan humanisme kepada masyarakat dan juga pendekatan kontekstual learning kepada semua anak-anak. Oke, Demikian. Andi, thank you very much. Tadi Kelly ada angkat tangan. Iya Pak, sebenarnya ini pertanyaannya tidak terlalu penting Pak, tapi saya kepo. Ya mau singgung pertanyaan soal penting. pesawat tadi Pak. Ah, Kan mau singgung soal pesawat tadi Pak. Sobat. Kira-kira pesawatnya itu bagaimana bisa datang di sana? Karena kan sebelumnya bandaranya itu dibangun begitu lama, bertahun-tahun toh Pak. Jadi pasti di sana susah sekali cari tempat untuk pesawat itu bisa mendarat di sana. Bagaimana orang di suku sana tuh tahu kalau bakal ada pesawat nih yang datang di sana? Jadi kan mereka buat itu bandara, gitu Pak. Atau sudah ada sarana komunikasi sebelumnya. Jadi mereka bisa komunikasi dulu baru dibangun itu bandara gitu. Ya itu saja. oke, Pak Andi. Apakah Oke, baik. Satu hal yang saya mau katakan pertama buat Kelly bahwa tidak ada pertanyaan yang tidak penting. Segala sesuatu berkaitan tentang pertanyaan semua adalah hal yang penting ya. Jadi berkaitan tentang bandara, sebelum kami ada di sini 10 tahun yang lalu itu ada namanya misionaris. Misionaris ini orang dari luar negeri yang datang membawa Injil firman Tuhan. Tetapi mereka belajar tentang bahasa setempat dan juga menulis firman Tuhan Alkitab di dalam bahasa suku mereka sendiri. Jadi ini sudah ada puluhan tahun mereka untuk mengerjakan itu. Berkaitan tentang bandara tadi, sebelumnya mereka pakai akses yaitu helikopter. Mereka mengamati dari atas, oh sepertinya ada pergerakan manusia di sana. Mereka turun pakai helikopter. Pertama mereka buang makanan dulu, habis itu mereka turun dengan pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan, sehingga mereka bicara dalam waktu yang cukup panjang, jadi tidak langsung dibangun. Butuh berapa tahun lagi ya sebelumnya? 6 tahun kalau tidak salah. Setelah pendekatan itu baru mereka bilang, oh baik sekali jika ada lapangan terbang, sehingga mereka mendesain lagi lapangan, membuat akses bandara, mereka pikir bagaimana cari tempat, akhirnya mereka putuskan untuk bikin lapangan terbang di tempat ini. Sehingga setelah kerja 3,5 tahun sampai 4 tahun itu, akhirnya lapangan jadi dan pesawat bisa turun. Jadi butuh proses waktu yang lama. Jadi pertama awalnya mereka tidak tahu mereka pakai helikopter. Oke. Ada lagi tadi yang angkat tangan ya. Cukup jelas tadi Pak Andi sudah bilang. Oke. Clarita. Ina, silakan Ina. Iya Pak, mau tanya. Mau tanya ini, mayoritas anak-anak, mayoritas masyarakat di sana agamanya apa? Dan kalau memang itu, apakah tempat ibadah di sana sudah sudah lengkap tempat ibadahnya, itu Pak? Oke, baik. Iya, seperti yang tadi saya bilang tadi, ada misionaris yang datang membawa firman Tuhan. Jadi di tempat ini bukan mayoritas lagi, tapi seluruhnya adalah Kristen Protestan. Dan juga misionaris ada buat satu gedung kecil. Sebenarnya itu gedung dari kayu saja, jadi kayu, tidak ada atap, atapnya cuma dari seng, habis itu tidak ada apa saja, dan itu yang dipakai oleh ibadah. Jadi itu dikerjakan oleh misionaris sendiri, dan gedung itu yang dipakai untuk beribadah. Jadi ada. Oke. Puji Tuhan ya, sudah ini banyak masyarakat di sana yang sudah bisa beribadah. Oke, Cecilia. Jadi saya mau tanya, apa culture shock Pak Andi mengenai adat di daerah yang ditempatkan untuk Pak Andi? Tadi juga ya, betul Pak Andi. Tadi juga dia mengatakan bertanya di kolom komen ya.
Kalau Pak Andi ada tidak sesuatu yang Pak Andi lakukan atau ajarkan itu melanggar adat setempat begitu, atau ada pantangan adat tidak yang bertentangan dengan mungkin agama atau dengan masyarakat secara umum, Pak Andi? Ya, baik. Pertanyaan pertama dari dia, counter shock atau apa? Culture Tentang shock, budaya? budaya. Baik. Culture Ya. shock. Ya, baik. Untuk pertama bicara tentang counter shock, ketika pertama kali datang pastinya saya awalnya bingung ya. Saya disambut ini dengan panah, saya disambut ini dengan mereka yang penuhi tubuh semua dengan lumpur. Mereka sambut saya dengan teriakan-teriakan. Wah, saya pikir, wah ini saya mau dipanah mati ke apa ini? Pasti awalnya saya pikir seperti itu. Jangan sampai saya akan dibunuh di sini begitu. Awalnya seperti itu, saya pikir seperti itu. Tapi setelah saya mendapatkan sambutan, kami diangkat dengan penuh pujian air mata karena kedatangan guru pertama di tempat ini. Itu membuat saya sangat kagum begitu, membuat saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan dalam prosesnya ya saya tidak mengalami banyak pikiran tentang budaya atau apapun. Saya bisa menikmati keberadaan saya di sini dan bisa hidup berdampingan dengan mereka dengan sangat baik. Berkaitan tentang hal-hal yang pernah mungkin saya ajar keliru yang melawan budaya, ya pastinya bagi saya sebagai guru firman Tuhan adalah standar ya, standar kebenaran yang utuh. Firman Tuhan adalah otoritas paling tinggi bagi saya sebagai seorang guru dalam mengajar. Jadi selama ini saya rasa belum ada yang bertentangan dengan budaya, dan yang diajarkan adalah hal-hal yang umum, dan firman Tuhan sangat mendukung itu untuk dilakukan dan dikerjakan. Oke, baik sekali ya. Masih ada lagi pertanyaan anak-anak? Oh, ada lagi nih pertanyaan dari kakak kelas. Pak Andi, kan kami di luar kan kami kan kita kan ada terpapar virus corona gitu. Bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, apakah masyarakat di sana tahu bahwa sekarang ini masih dilanda virus corona, atau Pak Andi membantu mereka dengan memberitahu bahwa di luar sana ini adanya virus corona? Virus corona, Pak Andi, ada tidak di Papua? Ada yang tahu atau tidak? Oke, baik. Terima kasih. Corona ini melanda dunia ya, dan semua merasakan dampak dari corona ini. Namun ya dulu awalnya sebagai pengetahuan kami sampaikan kepada anak-anak, karena saat itu kami tidak bisa pulang ke kota karena di kota itu ada pelarangan untuk masuk ke pokoknya terbang masuk di bandar udara utama, Bandara Udara Sentani itu selama 30 hari, selama 1 bulan. Sehingga waktu itu pada saat kami mau pulang itu tidak bisa, sehingga kami sampaikan kepada masyarakat kalau guru-guru tidak pulang selama liburan kali ini karena di luar sana ada corona. Kami singgung sedikit saja tentang apa itu virus corona. Tetapi kalau ditanya apakah tempat ini merasakannya, mereka tahu sepertinya tidak. Mereka tidak terlalu tahu tentang perkembangan dunia luar. Bahkan saat pertama kali kami pakai masker ke sini, mereka bingung, itu untuk apa? Kenapa harus pele begitu? Mereka tidak tahu. Oke. Ternyata mereka tidak tahu ya. Thank you. Tapi Pak Andi sudah memberitahu bahwa ada virus ya. Oke. Dari anak-anak yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, Pak Dedi ingin dari Pak Andi ya memberikan kami di Labuan Bajo pemahaman atau memberikan kami nasihat tentang bagaimana kami harus mengasihi sesama, atau bagaimana kami harus
melihat Indonesia penduduknya yang beragam itu seperti apa? Kata-kata dari Pak Andi untuk kami semua. Baik. Jadi ini Pak Guru spontan saja ya, karena Pak Dedi tidak tanya pertanyaan ini sebelumnya. Baik. Terima kasih. Yang pertama sekali lagi untuk kesempatan ini Pak Guru merasa diberkati bisa membagikan kisahnya Tuhan di dalam kehidupan masyarakat di bagian timur Indonesia di Papua ini, dan juga bagaimana pimpinan Tuhan di dalam kehidupan Pak Andi di tempat ini. Baik, pertama kalau untuk pemahaman atau nasihat untuk mengasihi, pastinya dasar dari mengasihi itu adalah Kristus itu terlebih dahulu. Kenapa kita harus mengasihi? Kita harus memahami inti ini dengan benar, sehingga kita dapat mengasihi dengan benar juga. Kalau kita belum memahami mengapa kita harus mengasihi, maka dasar apa yang kita lakukan atau mengapa kita mengasihi orang itu pasti masih belum jelas begitu. Sehingga hari ini Pak Guru mau sampaikan satu bagian penting atau dasar dari mengasihi itu sendiri. Yang pertama, kenapa kita harus mengasihi? Itu karena Pak Guru menyadari Kristus lebih dulu mengasihi Pak Guru. Itu juga berlaku untuk setiap anak. Kenapa kalian harus mengasihi orang lain? Karena terlebih dahulu saya sudah dikasihi oleh Kristus. Karena terlebih dahulu Kristus telah memberikan hidupnya untuk saya. Jadi saya juga tidak harus ragu untuk mau melakukan yang terbaik untuk Kristus lewat sesama. Itu poin pertama yang Pak Guru mau sampaikan. Kenapa kita harus mengasihi? Karena Kristus lebih dahulu mengasihi kita. Mengasihi yang tanpa batas. Bahkan di saat kita tidak setia pun, Yesus mengasihi kita. Kasih Allah tidak terbatas bagi kita. Ini harus kita ingat selalu. Yang kedua, firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan yang sama dengan itu yang tadi Pak Guru bilang begitu. Bagian hukum yang penting yang diringkas oleh Yesus sendiri dari 10 firman yang diberikan kepada orang Israel saat itu. Yaitu mengasihi Tuhan, dan yang kedua mengasihi sesama. Bicara dengan hubungan dengan relasi sesama. Nah, atas dasar yang pertama karena Tuhan telah mengasihi kita, yang kedua adalah perintah Tuhan. Ini harusnya membuat setiap orang merenungkan. Setiap orang Kristen harus memikirkan ini dengan baik. Begitu. Kristus yang memerintahkan, Kristus yang menegur kita, Kristus yang menolong kita untuk melihat bahwa kita bisa melihat orang lain, mengutamakan kepentingan lain sama seperti yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Siapa di sini yang tidak mengasihi dirinya sendiri? Tidak ada. Siapapun orang itu, dia selalu akan berpikir yang terbaik untuk saya, yang terbaik untuk diri saya. Untuk adik-adik anak-anak yang perempuan, pastinya kalian saat ini dalam usia remaja mau pergi ke misalnya ke mall atau mau pergi ke toko atau mau pergi kemana, pasti selalu memikirkan pakaian yang terbaik untuk diri saya. Melihat saya sudah rapi kah? Bagaimana dengan kondisi tubuh saya? Bagaimana kalau saya pergi saya tidak sikat gigi? Memikirkan selalu yang terbaik untuk diri sendiri. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk bisa melihat orang lain seperti kita melihat diri kita sendiri. Kita lakukan yang terbaik seperti kita lakukan untuk diri kita sendiri. Nah, ini mungkin dasar kasih yang Pak Guru bisa sampaikan agar kita bisa melihat ini dengan lebih jelas, lebih utuh, agar kita bisa mengasihi sesama dengan baik. Nah, karena kalau kita mengasihi sesama itu hanya karena atas dasar manusia saja, pasti kita akan kecewa. Tetapi kalau kita mengasihi dengan dasar yang benar, walaupun manusia menyakiti kita, kita akan tetap tersenyum. Kita akan coba untuk bangkit. Karena kita punya dasar dari mengasihi itu adalah Kristus itu sendiri. Sehingga di saat kita dikecewakan, kita masih tetap tahu bahwa ya tidak apa-apa, saya mengasihi dia bukan karena dia baik sama saya atau karena bukan atas dasar manusia, tetapi atas dasar Kristus itu sendiri. Nah, yang kedua, bagaimana cara melihat Indonesia? Tataplah Indonesia ini sebagai saudara yang karib.
di mana kalian tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi melihat juga tentang Indonesia yang utuh. Apa yang bisa kalian lakukan untuk Indonesia yang utuh? Saat ini yang kalian bisa lakukan adalah belajar dengan baik. Gunakan potensi, kemampuan, atau segala sesuatu yang kalian punya dengan maksimal. Belajar dengan sungguh-sungguh. Begitu. Belajar dengan tekun. Walaupun saat ini mungkin kalian belajar dengan menggunakan teknologi, metode daring, tapi lakukan semua itu dengan penuh sukacita. Lakukan semua itu dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Itu adalah bagian bagaimana kalian melihat Indonesia secara utuh. Karena banyak yang tidak punya kesempatan sama seperti kalian. Jadi kalau kalian punya kesempatan yang baik seperti itu, fasilitas yang baik seperti itu, tapi kalau kalian tidak gunakan dengan maksimal, kalian tidak mengucap syukur dan kalian tidak bisa melihat Indonesia secara utuh. Bagaimana maksud saya? Maksud Pak Guru adalah dengan menyadari bahwa kalian punya fasilitas seperti itu dan daerah lain tidak memilikinya, bagaimana kalian bisa melihat daerah yang tidak memilikinya dengan bagaimana merasa empati dengan memaksimalkan fasilitas yang kalian punya. Kalau kalian bisa gunakan internet dengan baik, manfaatkan itu. Karena banyak sekali daerah di Papua ini yang tidak punya fasilitas kayak kalian. Bahkan melihat teknologi saja belum secara utuh begitu. Dan bagaimana melihat Indonesia ini bukan hanya dengan melihat daerah kalian saja sendiri. Indonesia ini luas, kita adalah daerah kesatuan dalam bingkai NKRI, bagaimana kita juga bisa menjadi anak-anak yang inovatif, mampu menciptakan hal-hal baru dalam dunia pendidikan ke depannya. Kalian adalah masa depan Indonesia ya. Kalian adalah masa depan pemimpin bangsa dan negara ini. Untuk itu, kalian perlu untuk memaknai identitas kalian sebagai masa depan itu dengan baik. Kalau kalian tidak memahami itu dengan baik anak-anak, kalian sulit untuk memandang Indonesia secara utuh begitu. Dan biarlah Tuhan memberkati kalian untuk masa depan kalian semua. Terima kasih Pak Dedi. Oke, terima kasih Pak Andi. Semuanya kita bilang terima kasih Pak Andi. Oke, semua bisa buka mic, bisa di unmute. Kita bilang ya 1, 2, 3. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. God bless. God bless you. Semangat Pak Andi. Ya, ini kita mau lihat dulu ya. Tadi kalian bilang, Pak boleh lihat enggak mau lihat Instagram Pak Andi. Sudah kelihatan belum Instagramnya? Sudah. Belum, Pak. Hai. Belum? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini Instagram Pak Andi, Andi Rumrar 23. 23 itu nama ini ya, tanggal lahir Pak Andi ya. Ya. Nah, ini kalau kalian lihat di Instagramnya itu kehidupan Pak Andi sejak dia ke sana, ada yang mengajarkan cara sikat gigi. Lihat ini ya. Pokoknya kalian lihat sangat menginspirasi ya Pak Andi ya. Kalian lihat kehidupan di sana. Kemudian Pak Dedi juga ingin memperlihatkan kalian sebuah video tentang pelayanan yang dilakukan di Papua pedalaman ya sebelum kita selesai. Every child of God is precious, created in the image of God, capable by God's grace of fulfilling God's wonderful purposes and plans. But poverty often limits the child's future. In Papua's isolated mountainous regions, there are thousands of children who live without proper education, healthcare, clean water, and nutrition. In the midst of such challenges, these children are still full of laughter, enthusiasm, and curiosity.
When we saw this combination of big challenge and yet great joy, we were led to ask, what can we do to help them achieve better futures? In the year 2013, we took the first step to help them as part of the larger strategy of development for all of Indonesia. Currently, there are 786 children enrolled at Sekolah Lentera Harapan schools in Papua's interior, mountainous, remote villages. These students are growing not only intellectually, but also in faith and character. But education alone is not sufficient to improve quality of life and ensure the future of these Papuan children. For improved healthcare, Siloam clinics were built in the villages of Mamit, Gaboto, Korapun, Nalche, and Danawage, staffed by doctors from Siloam hospitals and nurses from Pelita Harapan University's School of Nursing. For better nutrition, we educate and train the local people in vegetable and animal farming so that they can enjoy fresh vegetables, fish, and chicken eggs in their diets, improving their overall health. Children especially receive the great blessing of better nutrition and immunities. For infrastructure, we provide electricity for the schools, clinics, and teachers' dormitories through hydropower or solar panels. With electricity, medical equipment can operate, and schools and clinics are accessible past sunset. In telecommunication, we work together with the First Media Company to provide internet connectivity for the schools and clinics, enabling teachers and students to access educational materials and doctors and nurses to make better diagnoses and arrange emergency medical evacuations. In all these ways, and with full and thankful hearts, Yayasan Pendidikan Harapan Papua is committed to developing the future of children in Papua's remote mountainous villages. Come, join us, and together, let's lead them to a better future, a better Papua, a better Indonesia, a better celebration of God's wonderful creation. Oke, itu tadi ya sedikit gambaran tentang Papua dan sharing dari Pak Andi. Mungkin terakhir kita bisa nyalakan kamera. Satu kali kita akan ambil foto. Anak-anak yang mau ambil, yang bisa nyalakan kamera, silakan nyalakan kamera. Iya. Yes. Ayo Nisa. Oke, siap. Yang lain bisa nyalakan kamera. Nova, Angelica, Leo, Alminto, Teresia, Nico, Dika, Charlie, Alfonso, Reva. Oke. Vigo. Oke. Ya udahlah ya, yang ada saja ya. Oke, kita akan foto ya. Pak Dedi hitung sampai 3. Silahkan pakai gaya reaksi masing-masing. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus berkati pelayanannya Pak Andi. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, anak-anak. Iya, terima kasih boleh Pak Dedi. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Andi. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih. Semangat. Ya, baik. Terima kasih sama-sama juga. Tuhan memberkati semua. Semangat. Oke, Pak Andi.